Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1893 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14 sampai ayat 21. Di bawah perikop, Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel." Lalu raja melanjutkan, "Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, 'Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku.' Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Raja Salomo mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menepati janji Tuhan kepada Daud ayahnya. Haleluya. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ungkapan syukur Raja Salomo. Yang pertama, Raja Salomo mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Amin. Bait suci itu bisa selesai di masa Raja Salomo. Haleluya. Perhatikan ayat 15. Firman Tuhan berkata, ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Raja Salomo mengucap syukur kepada Tuhan karena bait suci bisa selesai. Tuhan telah menepati janji Tuhan yang telah Tuhan ucapkan kepada Daud ayah Salomo, bahwa Salomo
anak dari Daud, anak kandung Daud yang akan membangun, mendirikan rumah Tuhan itu. Dan Salomo melihat betul-betul apa yang firman Tuhan katakan terjadi. Haleluya. Bait suci boleh terbangun di zaman Raja Salomo menjadi Raja Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Raja Salomo mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan Allah yang setia. Dia menggenapi semua janji-janjinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji-janji Tuhan itu ada dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Dan firman Tuhan itu kalau kita klaim, kalau kita imani, kalau kita aminkan, semua janji-janji Tuhan itu akan Tuhan genapi dalam kehidupan saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Percayalah apa yang Tuhan sudah janjikan melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti akan genapi menurut waktu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah menggenapi firman Tuhan kepada saudara dan saya, mungkin saudara yang tadinya sakit, saudara sudah menerima kesembuhan. Saudara yang tadinya bangkrut, sekarang saudara sudah dipulihkan. Tuhan sudah memulihkan keadaan saudara, baik kesehatan, perekonomian, kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya saudara datang kepada Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menggenapi firman-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih hidup sampai sekarang ini. Kalau saudara masih bisa bernapas, masih bisa melakukan segala aktivitas di dalam Kristus Yesus Tuhan, itu menandakan saudara bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Kalau saudara masih mendengar firman Tuhan, imani dan aminkan firman Tuhan itu, saudara akan melihat apa yang Tuhan janjikan kepada saudara tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar, Raja Salomo mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan memilih Salomo untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa Raja Daud juga memiliki kerinduan yang sama untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Daud punya kekuatan, Daud punya masa, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada Daud untuk membangun rumah Tuhan itu. Tuhan sudah menubuatkan, sudah berfirman kepada Daud, bukan Daud yang akan membangun bait suci, tetapi anak kandungnya. Amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan yang ada di ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan ini katakan begini. Lalu Raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik, hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo, Raja Israel, mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan memilih Salomo untuk mendirikan rumah Tuhan itu. Haleluya. Bukan Daud, tetapi Salomo. Saudara, dari sana kita belajar bahwa kalau kita memahami konsep pilihan Tuhan, itu adalah hak prerogatif dari Allah itu sendiri. Betul? Kepada siapa Tuhan menunjuk, kepada siapa Tuhan memilih, itu haknya Tuhan. Daud memiliki kerinduan. Daud
memiliki satu kerinduan yang luar biasa. Niatnya memang baik, tapi bukan dia yang Tuhan pilih. Betul, dia dipilih Tuhan menjadi Raja Israel. Tapi dalam konteks mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, Tuhan memilih anaknya, yaitu Salomo. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo mengucap syukur kepada Tuhan karena dipilih Tuhan, mendapat satu kepercayaan yang luar biasa, dapat mendirikan rumah Tuhan yang luar biasa, mewah, megah, istimewa. Haleluya. Menjadi kiblat orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam konteks orang Yahudi, mereka itu punya kiblat. Kiblat mereka itu Sion di Yerusalem, tempat di mana rumah Tuhan didirikan. Itulah yang menjadi kiblat orang Yahudi. Dan saya percaya itu juga menjadi kiblat kita, orang percaya sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saudara dipilih Tuhan untuk menjadi bagian dalam pembangunan rumah Tuhan, wow, itu pekerjaan yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya berkat Tuhan akan Tuhan salurkan, alirkan dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan memperhatikan orang-orang yang memiliki hati, mereka yang bekerja dengan segenap hati, mereka yang betul-betul memberikan yang paling terbaik untuk suksesnya pembangunan rumah Tuhan pada zaman Salomo dan di zaman sekarang. Saudara mendukung, membantu, menyumbang, menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sang kepala gereja itu memperhatikan, mengetahui, melihat setiap pemberian kita, dan pastinya setiap pemberian kita ibarat taburan, saudara. Kalau kita menabur 1 kilo padi, di saat menuai itu pasti akan melebihi dari apa yang kita tanam. Amin. Pasti itu akan kita tuai berkarung-karung, saudara. Bukan lagi 1 liter, tapi berlimpah-limpah. Amin. Di saat saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran Raja Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa, karena dia membangun, mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Dan saya percaya orang-orang di zaman itu, di saat mereka mensupport, mendukung pembangunan bait suci, mereka juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Raja Salomo mengucap syukur sebab semua yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Amin. Sudah perhatikan ayat 20 dan ayat 21. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut. Dia memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya percaya Raja Salomo merasakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam membangun bait suci atau rumah Tuhan ini. Dia melihat bahwa semuanya Tuhan muluskan, Tuhan lancarkan, Tuhan buka jalan. Segala yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Tuhan, Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan, kebutuhan untuk rumah
Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendeta yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang dalam pembangunan, jangan khawatir. Sebab Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, akan menggenapi semua keperluan kebutuhan pembangunan rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, Raja Salomo mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menggenapi firman. Bait suci itu, rumah Tuhan itu bisa selesai di masa Raja Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab janji-janji Tuhan akan genapi dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan sudah menggenapi, lebih lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, Raja Salomo mengucap syukur karena Tuhan memilih Salomo untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan tidak memilih Daud untuk membangun rumah Tuhan, tapi Salomo. Kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, saya berdoa, saudara semua jadi seperti Salomo. Tuhan pilih untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Saudara mungkin berkata, bagaimana mungkin Pak? Saya ini kan bukan pendeta. Ya kalau saudara bukan pendeta, saudara punya berkat, bantu pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah Tuhan. Baik itu di gereja saudara atau gereja manapun yang membutuhkan bantuan. Tabur di sana. Dan saya percaya, di saat saudara menabur, saudara pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tuhan memilih saudara untuk menjadi bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, Raja Salomo mengucap syukur kepada Tuhan sebab semua yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Tuhan, bait suci, Tuhan sediakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan, saudara yang lagi membangun rumah Tuhan saat ini, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan pasti sediakan segala keperluan kebutuhan saudara di dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Amin. Saudara mengucap syukurlah sebab Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan terus memberkati hidup mereka. Masa muda mereka diberkati. Dalam pernikahan mereka, keluarga, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit, yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kuasa firman bekerja dalam hidup mereka. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa terkhusus untuk anak terkasih kami, anak kedua kami, Made Lisa Stefani Mawuntu, yang berulang tahun ke-16 tahun hari ini. Tuhan Yesus memberkati dia. Tuhan Yesus mempersiapkan dia masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan terus memberkati dia, sehingga dia menjadi terang, jadi garam, jadi berkat dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus tercurah, mengalir, memenuhi semua kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali.
Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.